kita kenalan dulu ya, dari paling sebelah kiri. Nah, ini yang paling tinggi namanya Raffi. Mungkin Bapak Ibu sudah sering melihat wajahnya. Kemudian yang kedua, sebelahnya Raffi ini ada Ananda Rahman. Kemudian ini ada Ananda Sanas dan ada Ananda Amara. Baik, anak-anak, udah siap tugasnya? Oke, kita akan dengarkan musikalisasi puisi. Namun sebelumnya kita kasih tepuk tangan dulu yang meriah buat anak-anak. Terima kasih. Aku melihat Indonesia, karya Insinyur Soekarno. Jikalau aku berdiri di pantai aku mendengar lautan India bergelombang di pantai. Aku mendengar lagu Sajak Indonesia. Jikalau aku melihat sawah-sawah yang menguning menghijau, aku tidak lagi melihat batang padi yang menguning menghijau. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku melihat gunung Merapi, gunung Semeru, gunung Merbabu, gunung Tangkuban Perahu, gunung Kelebet dan gunung-gunung yang lain, aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengar lagu-lagu merdu dari barat, bukan lagi lagu barat yang menyenangkan, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku mendengar panggilan, bukan lagi panggilan yang menyenangkan, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku mendengar lagu Oisio dari Maluku, bukan lagi aku mendengar lagu Oisio, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku mendengar lagu menyanyi di pohon, ditiup angin yang sepoi-sepoi, bukan lagi aku mendengarkan aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara, aku menghirup Indonesia. Jikalau aku melihat anak-anak di desa-desa dengan harga yang bersinar-sinar, Pak Merdeka, Pak Merdeka, Pak Merdeka, aku bukan lagi melihat mata manusia, aku melihat Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati di sini ada Ibu Kakomi, Ibu April, Bu Feria dan Pak Kakomi, Mbak Saluki, kemudian yang saya hormati Ketua yang baru Bapak Iman serta Bapak Ibu guru yang hebat-hebat
yang saya cintai dan yang mencintai saya. Insya Allah. Tak lupa kepada anak-anak ibu semua yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng, terima kasih ya sudah berpartisipasi mulai dari kegiatan diskusi visi guru penggerak sampai kegiatan ini. Baik Bapak Ibu, di sini saya tidak menggurui, saya tidak mengajari, saya hanya mentransfer ilmu yang sudah saya dapatkan dari pelatihan guru penggerak, ya pelatihan guru penggerak. Saya yakin Bapak Ibu sudah paham sekali tentang materi ini, yaitu tentang budaya positif. Kalau di pelatihan guru penggerak ini adalah modul 1.4 dan kami guru penggerak ini diharuskan untuk mentransfer atau mendiseminasikan apa yang sudah kami pelajari di pelatihan guru penggerak ini. Jadi kita sama-sama belajar ya Bapak Ibu ya. Oke. Tadi sudah dijelaskan oleh Bu Ulfa sebagai kepala sekolah bahwa di sekolah kita ini sudah tertanam atau tumbuh budaya positif. Jadi di sekolah SMK 8 ini saya yakin sudah banyak budaya positif yang tertanam yang tumbuh di sekolah yang diterapkan oleh siswa atas bimbingan Bapak dan Ibu guru. Jadi budaya positif itu adalah merupakan implementasi nilai-nilai kebajikan universal yang diyakini dan dipercaya oleh setiap individu. Nah, dengan adanya budaya positif ini dapat mendorong siswa untuk berpikir, bertindak, dan menciptakan sehingga dia merasa memerdekakan dirinya. Jadi sesuai dengan filosofi pemikiran KHD ya. Kalau KHD ini kan menginginkan pembelajaran itu berpihak pada murid. Ya, seperti kita ini kan sudah mau menginjak kurikulum merdeka. Dalam artian kemerdekaan di sini semua kegiatan, segala kegiatan itu berpihak pada murid. Maksudnya muridlah yang berkreasi, murid yang berinovasi dan berdiri. Jadi kita mencetak siswa ini supaya mereka bisa mandiri, kemudian mereka bisa berpikir positif, mereka bisa mencipta ya dengan kreativitasnya dan inovasinya seperti itu. Nah, budaya positif ini kalau diterapkan di pembelajaran ini akan menyenangkan siswa, karena memang tujuan kita, keinginan kita, ya anak ini senang belajar. Anak ini menginginkan pembelajaran yang menyenangkan, yang aman dan tidak bete. Mungkin kan kalau zaman dulu itu kita kalau belajar itu 4 jam pelajaran seharian menjelaskan. Selama 4 jam pelajaran itu menjelaskan, yang ada juga bete. Ya sama seperti sekarang misalkan saya nanti setiap dari pertama sampai terakhir saya jelaskan terus, Bapak Ibu pasti akan ngantuk. Ya Bapak Ibu pasti akan ngantuk. Makanya dengan kurikulum merdeka ini berpihak pada siswa, jadi kita hanya sebagai fasilitator, ya. Ibarat kata kalau pagi itu kita itu sebagai guru sebagai petani, ya. Nah benih-benihnya ini adalah siswanya. Jadi kita hanya menuntun, mendorong atau memberikan motivasi dan menjadi tawadan. Karena kan memang guru itu kan sebagai digugu dan ditiru, ya guru itu digugu dan ditiru. Jadi kita sebagai tawadan anak-anak kita. Kalau kita mau menginginkan anak kita baik, mulai dari diri kita sendiri, ya dari diri kita sendiri seperti itu. Oke, berikutnya, ya budaya positif ini bisa kita jalankan dengan mengembangkan atau melaksanakan atau menerapkan nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan itu banyak sekali, ya. Tapi saya di sini hanya berpaku pada profil pelajaran Pancasila, karena profil pelajaran Pancasila ini saya pikir sudah sudah mencakup nilai-nilai kebajikan yang akan tertanam oleh anak didik kita, ya. Tentunya saya rasa teman-teman Bapak Ibu guru sudah tahu apa aja sebelum pelajaran Pancasila itu. Yang pertama, percaya dan takut kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Jadi kalau menurut saya bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia itu berbeda. Ya, jadi kalau bertakwa itu kan hubungannya dengan Allah, hablunallah ya, atau hubungannya dengan Tuhan. Kalau berakhlak mulia itu bisa hablunallah dan hablun nas, hubungan dengan manusia ya. Dan
ya Bu. Bila action gitu loh. Kamu udah Hai, how are you? You today you look so pretty. I met you. Mana? Akhirnya dia mau nanya, itu ngapain sih dari tadi di sana lagi? Itu apa? Jangan sampai saya pegang loh Pak. Oh, bikin penasaran lagi. Apa sih Pak? Ih, pengen tahu banget atau pengen tahu aja? Pengen tahu banget. Penasaran. Coba. Jangan begitu deh. Ya jangan pokoknya. Jangan gitu deh. Apaan sih Pak? Ih, enggak, pokoknya nggak boleh. Udah, pokoknya nggak boleh. Ih, deket-deket sama saya. Iya. Kamu banyak banget. Ih, lemak bermanfaat itu baik Pak. Jangan deh. Tapi boleh dong sedikit. Jangan, pokoknya yang itu sejalan. Kalau keluar semuanya, pokoknya nggak boleh. Itu banget sih. Stop banget. Baik. Pokoknya nggak boleh ya. Pokoknya sekali lagi saya bilang. Tapi saya mau tahu. Ini saya nangis loh. Silakan. Kalau kamu nangis semakin cakep dulu ya. Bisa aja kalau saya mau nggak lewat mana pulang. Ya, saya nggak boleh ya. Sorry ya. Boleh ngasih tapi nggak boleh. Oke. Mana ya? Buat apa di mana? Itu loh Pak. Ya ampun, Pak udah pelit banget sama saya. Kenapa ya? Ini kayak kepo banget lagi ya. Mau dikit kayak pajak. Saya curiga banget. Kenapa sih para laki-laki keluar-keluar pada begini semua? Ya, sangat. Pada ngapain sih? Terus pegang-pegangan. Oh gitu. Ada ya. Saya suka gatel kalau dipegang. Itu dia. Saya tuh ya dari dulu selalu mengambil Pak Jamil. Wah, anak merek. Tapi Baik-baik sini Bu. ayolah Pak Jamil. Saya udah seneng banget tadi sama Pak juga nggak ngasih. Pak Jamil masih begitu juga sama saya. Hati saya tercabik-cabik ini Pak Jamil. Pak Jamil ganteng banget. Angnya banyak. Berarti ganteng. Oh, nggak boleh lah. Kalau Ini lihat. Ini saya sampai ngikutin Pak Jamil terus loh. saya sudah tahu sekali. Emang buat apa sih? Iya saya pengen tahu apa itu. Ini rahasia apa? Saya kan seneng. Rahasia apa? Aduh jadi penasaran. Tapi gua Apri nggak mau bilang sama siapa ya. Karena belum udah jadi kasih tahu. Oh siap. Pemuda itu apa sih? Enggak ada apa-apa. Ini rahasia setiap hari. Oh ya. Lihat ya. Tuh. Kalau nggak apa? Tahu. Ini buat baju. Oh gitu. Ya. Oh, Oh iya iya iya. Kayak gini laki-laki. Oh gitu. Bercelengan, bercelengan. Ya Allah bikin penasaran. Oke? Oke. Siap. Makasih Pak Jamil. Aku juga kalau punya temen kayak gini gak suka. Aduh, kayaknya ego banget ya. Makasih buat Pak Jamil, Pak Muda, Bu April yang selalu kepo. Dapat satu nggak lolos, beralih ke yang lain. Akhirnya terlalu juga ya. Oke, ini ada dua adegan, tapi diperankan oleh 3 orang. Saya minta
kepada Bapak Ibu, kira-kira apa sih kesimpulan dari drama ini? Coba ada yang ingin mengeluarkan pendapat, silakan. Dari dua adegan yang berbeda, Ada yang mungkin kesimpulan dari apa yang bisa kita ambil dari peran ini atau dua adegan ini? Saya coba sebutkan, mudah-mudahan tidak salah atau salah apa Pak ya. Kan tiap orang berbeda ya pemahamannya ya, setiap tidak seperti yang pendapat. Jadi kalau saya lihat bahwa untuk seorang pelajar harus berupaya semaksimal mungkin bagaimana caranya bisa mendapatkan ilmu, ingin tahu, serba harus tahu, sehingga dia berupaya semaksimal mungkin mencari cara untuk mendapatkan yang dia inginkan. Itu mungkin ilmu asli. Terima kasih Pak Ade. Kita tepuk hebat buat Pak Ade. Tepuk hebat. Ada hebat, saya hebat, kita hebat, semua hebat. Hebat. Ya. Ada lagi? Coba dari yang cantik-cantik tadi kan yang ganteng. Yang cantik mungkin ada yang berusaha untuk mencari itu dengan sungguh-sungguh ya dari anak-anak itu. Ada lagi nggak? Oh ya, silakan Bu Feria. Baik, saya mau menyimpulkan karena sebetulnya ini sudah pernah juga saya pelajari sebelumnya. Jadi kasih tahu dong gitu ya. Kasih tahu dong. Jadi Bapak Ibu, yang bisa kita simpulkan adalah ketika seseorang dibujuk, dirayu, diminta dengan imbalan apapun, namun hal tersebut bukan menjadi pilihan atau keyakinannya, maka dia tidak akan menyerahkan dengan mudah begitu saja. Itu intinya apa? Untuk peserta didik, ketika kita membuat peraturan nih, ya itu kan dasarnya dari kita, kemauan kita, tapi bukan pilihan ataupun bukan keinginan dari anak-anak. Anak-anak kita sudah besar, sudah dewasa. Saya tanya Bapak Ibu, kalau dipaksa mau nggak? Awalnya nggak mau, tapi pasti kemudian mohon maaf, kita memang terbiasa dengan keadaan ini ya, selalu dalam aturan, koridor aturan, kebijakan dan sebagainya. Memang itu penting kita buat dan harus disadari sebagai manusia dewasa untuk menjalankannya dengan keikhlasan. Namun di sini kita sekolah nih, kita masih proses menuntut, bukan karyawan, bukan pegawai. Jadi kita anak-anak mereka yang tidak tahu menjadi tahu, yang belum tahu tanggung jawab, diminta untuk memilih agar bertanggung jawab. Seperti itu. Terima kasih Bu Latifa. Terima kasih Bu Feria. Bu Feria keren ya, tepuk keren ya. Tepuk keren. Bu Feria keren. Saya keren. Kita keren. Semua keren. Keren. Ya, jadi kalau menurut Pak Ade, yang dapat penting dari adegan ini adalah bahwa siswa itu harus bersungguh-sungguh dalam mencapai sesuatu ya, dengan belajar. Kemudian kalau Bu Feria, ini kan ada dua adegan nih. Walaupun yang satu, jadi Bu April memaksa Pak Muda untuk membuka apa sih yang disembunyikan oleh Pak Muda, tapi Pak Muda tetap tidak mau menyembunyikan, tidak mau memberikan kepada Bu April. Sampai Bu April pesimis, sampai sakit hati ya, lebih kecewa, dan mangsa satu lagi Pak Jamil. Nah dengan gigi lagi, Bu April merayu Pak Jamil sampai akhirnya merayu juga. Nah sebenarnya Pak Muda dengan Pak Jamil ini adalah sebagai pengontrol. Bagaimana dia memposisikannya rahasia ini bisa dibuka atau tidak. Pak Muda tetap tidak mau membongkar, tidak mau memberikan
April mau mengeluarkan apa yang disembunyikan. Jadi tergantung dari Pak Jati dan Pak Muda. Kalau memang Pak Jati merasa Bu April ini bisa menyimpan rahasia, maka dengan segala rayuannya dapatlah dibuka. Tapi kalau Pak Muda, saya tetap mengontrol saya keyakinan saya pokoknya ini rahasia saya tidak boleh orang tahu. Maka Pak Muda tetap walaupun dirayu sebagaimana besarnya rayuan Bu April, tetap tidak ingin memberitahukan apa yang disembunyikan oleh Pak Muda. Oke, baik. Itu kehadirannya nanti untuk masa ini posisi kontrol ini nanti akan kita bahas di berikutnya ya, tentang 5 posisi kontrol guru. Lanjut. Nah ini sudah tadi kesimpulannya ya. Jadi posisi kontrol itu ada pada diri kita sendiri, pengontrol itu dari diri kita sendiri. Kita mau membuka rahasia kita atau kita tetap mau tetap menutup rahasia kita ya, seperti itu. Lanjut Bu April, lanjut Bu Bibi. Oke, yang ada di nilai positif kita yang berikutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Tadi kan ada disiplin positif, kemudian juga keyakinan kelas, atau kesepakatan kelas. Yang ketiga adalah tentang kebutuhan dasar manusia. Setiap manusia itu memiliki kebutuhan dasar, ya. Setiap manusia. Jadi begitu juga dengan anak didik kita, begitu juga dengan guru kita. Mereka mempunyai kebutuhan dasar mereka. Nah, kalau mereka tidak merasa perlu kebutuhan dasarnya, maka dia beraksi di sekolah. Ya, jadi merasa saya kebutuhan dasar ini kan ada 5 ya kebutuhan dasar. Yang pertama bertahan hidup. Bertahan hidup ini berarti dari segi fisik. Ya kalau misalkan kita butuh bertahan hidup dong, kan dunia kan memang harus hidup. Emang untuk hidup ya, bertahan hidup. Bagaimana cara kita bisa bertahan hidup? Berarti kan harus memenuhi kebutuhan fisik kita, ya, supaya dalam keadaan sehat dan bisa bertahan hidup. Yang kedua adalah penguasaan, ya, penguasaan. Jadi biasanya ini penguasa ini merasa dirinya pemimpin, ya, merasa dirinya pemimpin, kemudian atau juga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai tanggapan diseminasi Ibu Latifah yang waktu lalu untuk guru penggerak, saya menilai sangat bagus sekali bagi kita semuanya, memotivasi
kepada kita semuanya untuk selalu ambil yang terbaik di dalam mengambil sebuah keputusan. Dan saya menilai itu memang sangat tepat sekali masalah materi yang kemarin mengenai desiminasi tersebut. Dan penyampaian dari Ibu Siti Latifah pun juga sangat bagus. Menurut tanggapan saya memang sangat bagus. Mungkin itu saja yang bisa saya berikan testimoninya untuk Ibu Siti Latifah. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesan saya setelah membuat kesempatan kelas bersama teman-teman kelas, saya merasa senang karena kesempatan ini dibuat oleh siswa dan guru. Siswa diberi kesempatan untuk membuat kesepakatan kelas dan kami pun dilatih untuk kreatif dan berpendapat. Semoga kesempatan ini bisa berjalan dengan baik. Terima kasih.